Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis pada penggunaan antibiotik ceftriaxone dengan golongan bronchodilator pada PPOK di Rumah Sakit YZ Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Minala Direba. Di sini saya dan teman-teman saya kami akan memaparkan proposal kami dengan judul analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis pada penggunaan antibiotik ceftriaxone dengan golongan bronchodilator pada PPOK di Rumah Sakit YS Kota Bandung. Yang pertama adalah latar belakang. Penyakit paru obstruktif kronik atau yang disingkat dengan PPOK adalah penyakit dengan karakteristik keterbatasan saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Keterbatasan saluran napas tersebut biasanya progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi dikarenakan bahan yang merugikan atau gas. PPOK merupakan penyakit sistemik yang mempunyai hubungan antara keterlibatan metabolik, otot, rangka, dan molekuler genetik. Keterbatasan aktivitas merupakan keluhan utama penderita PPOK yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Disfungsi otot rangka merupakan hal utama yang berperan dalam keterbatasan aktivitas penderita PPOK. Inflamasi sistemik, penurunan berat badan, peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, dan depresi merupakan manifestasi sistemik PPOK. PPOK merupakan salah satu penyakit sistem pernapasan yang menjadi penyebab tingginya morbiditas dan mortalitas di dunia. Orang yang hidup dengan PPOK sering mengalami eksaserbasi yang onsetnya akut dan melibatkan perburukan gejala yang cepat dan berkelanjutan di luar variasi normal. Gejala yang biasa dilaporkan untuk eksaserbasi PPOK meliputi sesak napas yang memburuk, batuk, peningkatan produksi sputum, dan perubahan warna sputum. Eksaserbasi dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih buruk, perkembangan penyakit yang lebih cepat, dan peningkatan mortalitas. Dengan eksaserbasi akut terhitung sekitar 100 rawat inap per tahun dengan biaya 200,36 juta. Penyakit pernapasan kronik seperti asma dan PPOK merupakan salah satu dari jenis 4 penyakit tidak menular atau disingkat dengan PTM terbesar di dunia. Menurut Rikesdas 2013, asma dan PPOK menduduki tingkat teratas dari 12 PTM terbesar di Indonesia, yaitu dengan prevalensi masing-masing 4,5% dan 3,7%. Penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK membutuhkan pengobatan jangka panjang dan rutin. Perkenalkan, nama saya Hanida Wayanti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada salah satu hal yang menjadi penyebab tingginya angka kematian akibat PPOK adalah pengobatan yang tidak efektif. Terapi obat yang tidak efektif akan berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan pasien, pihak rumah sakit maupun pemerintah. Obat yang digunakan untuk mengobati PPOK meliputi bronchodilator, antiinflamasi, antibiotika, antioksidan, mukolytik, dan antitusif. Antibiotik diberikan kepada pasien yang mengalami ekserbasi. Antibiotik dapat mengurangi jumlah bakteri dan lama ekserbasi pada PPOK. Jenis antibiotik yang dapat diberikan pada pasien PPOK ekserbasi adalah amoxilin, makrolid, amoxilin, dan asam klapulanat, cefalosporin, quinolone, dan makrolid baru. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah dua jenis kondisi yang sering diobati dengan bronchodilator. Bronchodilator bekerja dengan cara melebarkan bronkus atau saluran pernapasan dan merelaksasi otot-otot pada saluran pernapasan sehingga aliran udara ke paru-paru dapat lebih lancar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan penerapan prinsip farmakoekonomi. Prinsip farmakoekonomi adalah mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil dari suatu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan penerapan prinsip farmakoekonomi. Prinsip farmakoekonomi adalah mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil dari suatu pengobatan untuk dapat meringankan pengeluaran biaya pasien, rumah sakit maupun pemerintah adalah dengan melakukan analisis biaya efektivitas atau cost effectiveness analysis. Cost effectiveness analysis adalah salah satu metode farmakoekonomi yang bertujuan untuk membandingkan biaya pengobatan dengan efektivitas terapi yang diberikan. Dalam analisis efektivitas biaya, seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya langsung maupun tidak langsung, untuk menangani pasien
akan dibandingkan dengan efektivitasnya. Penelitian ini dapat dijadikan bukti ilmiah untuk membantu pembuatan kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar menjadi efisien dan ekonomis khususnya pada pasien PPOK. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi angka kematian pada pasien PPOK dan mencegah potensi kerugian yang dialami pemerintah dan rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Lutfia Lutfanida. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat pada penelitian proposal ini. Rumusan masalah. Pada penelitian ini, kami mengambil tentang analisis efektivitas biaya pada pengobatan antibiotik ceftriaxone pada penyakit paru obstruktif kronik di Rumah Sakit YZ Bandung, dan analisis efektivitas biaya pada penggunaan golongan bronkodilator pada penyakit paru obstruktif kronis di Rumah Sakit YZ Bandung, dan perbandingan analisis efektivitas biaya antara pengguna antibiotik ceftriaxone dan penggunaan golongan bronkodilator pada penyakit paru obstruktif kronik di Rumah Sakit YZ Bandung. Tujuan penelitian untuk mengetahui biaya pengobatan yang paling efektif berdasarkan tata laksana pengobatan penyakit paru obstruktif kronik dan mengetahui perbandingan hasil pengobatan analisis efektivitas biaya. Manfaat penelitian. Diharapkan setelah penelitian ini selesai, pasien dapat mempertimbangkan dan menentukan pengobatan yang paling efektif. Perkenalkan, nama saya Tika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit YZ Kota Bandung pada bulan Januari 2023. Selanjutnya, populasi sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien yang mendapat terapi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK eksaserbasi akut pada instalasi Rumah Sakit YZ Kota Bandung. Sampel pada penelitian ini diambil secara sensus atau seluruh pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan ialah penelitian cross-seksional dan deskriptif non-eksperimental, dan 2 atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda. Perbandingan efektivitas biaya dilihat dari nilai average cost effective ratio atau ACER dan instrumental cost effective ratio atau ICER. Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pola penggunaan obat. Pola penggunaan obat pada pasien PPOK pada bronkodilator yaitu 16,67% dan antibiotik ceftriaxone yaitu 46,15%. Selanjutnya ada penetapan kriteria alternatif. Jadi di sini membandingkan alternatif pengobatan antibiotik ceftriaxone dan obat golongan bronkodilator. Selanjutnya penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penetapan kriteria inklusi ada beberapa. Yang pertama, pasien terdiagnosa PPOK, kemudian pasien yang mendapatkan terapi bronkodilator, kemudian selanjutnya pasien yang mendapatkan terapi bronkodilator dan antibiotik ceftriaxone, kemudian yang terakhir ada pasien yang memiliki data biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit. Selanjutnya ada beberapa kriteria eksklusi. Yang pertama yaitu pasien penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK yang tidak menyelesaikan pengobatan atau pulang paksa, meninggal dan dirujuk. Kemudian yang kedua yaitu pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dengan penyakit penyerta. Selanjutnya yang terakhir yaitu pasien yang tidak ditemukan data rekam mediknya, data status pasien yang tidak lengkap dan tidak jelas terbaca. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Selanjutnya B eksklusi. 1. Pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang tidak menyelesaikan pengobatan atau pulang paksa, meninggal dan dirujuk. Yang kedua ada pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dengan penyakit penyerta. Yang ketiga ada pasien yang tidak ditemukan data rekam mediknya, data status pasien yang tidak lengkap dan tidak jelas terbaca. Penetapan karakteristik subjek penelitian. Ada laki-laki, perempuan usia 36-65 tahun. Penetapan outcome klinis.
alternatif pengobatan yang tersedia agar menjadi efisien dan ekonomis khususnya pada pasien PPOK. Penetapan perspektif. Perspektif penelitian yang digunakan adalah perspektif rumah sakit YZ atau Healthcare YZ Perspektif. Perkenalkan, nama saya Gina Ainatul Ma'wa. Saya akan menjelaskan tentang komponen biaya. Biaya obat ceftriaxone yaitu sebesar Rp25.988 per hari. Jumlah pasien yang menggunakan yaitu sebanyak 18 orang dan persentase efektivitasnya yaitu 46,15%. Sedangkan biaya obat bronkodilator yaitu sebesar Rp20.538 per hari. Jumlah pasien yang menggunakan yaitu sebanyak 12 orang dan persentase efektivitasnya yaitu 16,67%. Obat yang digunakan pada pengobatan PPOK di rumah sakit YZ yaitu ceftriaxone. Bronkodilator, rata-rata lama perawatan dihitung dengan menjumlahkan lama perawatan per pasien yang menggunakan obat tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang menggunakan antibiotik tersebut dan persentase penggunaan obat dihitung dari masing-masing jenis dibagi dengan penggunaan seluruh jenis dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu penetapan metode farmakoekonomi. Metode analisis farmakoekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ACER atau Average Cost Effectiveness Ratio dan ICER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. ACER merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan biaya yang dikeluarkan dengan efektivitas terapi. Nilai ACER yang paling rendah menunjukkan bahwa kelompok tersebut lebih cost efektif dibandingkan kelompok lain. Sedangkan nilai ICER menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan efek dari penggantian obat A ke obat B. Dalam penelitian ini, yang dibandingkan adalah kelompok pasien PPOK dengan terapi bronkodilator saja, dengan kelompok pasien PPOK yang diterapi dengan bronkodilator dan antibiotik ceftriaxone. Kategori obat A atau ceftriaxone adalah obat yang memiliki biaya yang lebih besar dibandingkan dengan obat B atau bronkodilator. Perkenalkan, nama saya Putri Kumala Sari. Ini alternatif. Penelitian ini dapat dijadikan bukti ilmiah untuk membantu pembuatan kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar menjadi efisien dan ekonomis, khususnya pada pasien PPOK. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi angka kematian pada pasien PPOK dan mencegah potensi kerugian yang dialami rumah sakit YZ. Studi farmakoekonomi yang dilakukan adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA atau analisis efektivitas biaya, merupakan suatu metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Hasil, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata biaya pengobatan pasien yang hanya memperoleh bronkodilator lebih murah dibandingkan dengan penggunaan antibiotik ceftriaxone. Namun, presentasi efektivitas di antara kedua obat tersebut, ceftriaxone dengan presentasi 46,15% dan bronkodilator presentasi 16,67%, ketika biaya pengobatan dan efektivitas terapi dibandingkan, diperoleh nilai ACER Average Cost Effectiveness Ratio bronkodilator Rp 20.538 dan ceftriaxone Rp 25.988. Kesimpulan, antibiotik, ceftriaxone dan bronkodilator lebih cost efektif obat bronkodilator dengan nilai Average Cost Effectiveness Ratio-nya yaitu Rp 20.538.